Ada 18 siswa. Ya, ada 18 siswa. Silakan diikuti meskipun dari jumlah siswa 10 OTKP 1. Ada yang tahu jumlahnya berapa? Teman-temanmu jumlahnya berapa satu kelas? 36, Pak. 36. Nah, 36. 36. Ya. Dari siswa 36 ini yang baru bergabung 19. 19 termasuk saya, jadi hanya 18 siswa. Mohon nanti di pertemuan berikutnya kalau teman-temannya ada kesulitan silakan bisa dibantu. Kalau ini nanti berkaitan dengan Google Meet itu berkaitannya dengan kuota. Jadi ini dari sekolah sudah melakukan pendataan untuk memberikan bantuan kuota. Jadi nanti setiap siswa nanti dapat bantuan kuota gratis digunakan untuk, baik saya terima dulu Aziza Ririn. Selamat datang, silakan bergabung. Ini nanti dapat kuota untuk melaksanakan PJJ selama pandemi ini. Jadi mau digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kali ini baru pendataan, semoga secepatnya akan terrealisasi. Baik, saya minta berikutnya ada 20 siswa bergabung. Baik, saya minta semua siswa untuk menunjukkan mukanya atau wajahnya masing-masing. Silakan, kameranya diaktifkan. Biar saya bisa melihat. Ya, silakan. Ya, yang lain, Devi Daryanti, terima kasih. Indonesia, terima kasih. Aziza Khairun, Aprilia Rahmawati, terima kasih. Adia Salsawati, nggak usah malu Bu, nanti toh kita nanti juga ketemu kalau KBM-nya tatap muka. Jadi nggak usah malu satu dengan yang lainnya. Ya, semuanya sudah sarapan? Sudah, sarapan? Pak. Sudah. Belum. Belum, Pak. Ada yang belum? Belum. Ya udah, nanti setelah ini nanti silakan nanti yang penting melaksanakan KBM secara PJJ kalian bisa enjoy, tidak terpantang untuk aturan. Kalau di sekolah kalau pas jam pelajaran ya dilarang makan di kelas, tapi kalau di rumah silakan kalian makan sambil KBM, tapi ikuti KBM dengan baik. Saat Google Meeting makannya di pending dulu. Silakan ditunjukkan mukanya. Ya. Sebelum kita nanti masuk ke materinya nanti permainan bola besar atau sepak bola. Oke, Dewi Sulistiawati, terima kasih. Terus yang lainnya ya, ditunjukkan mukanya. Ya. Oke, nanti kalian akan familiar dengan media Google Meet. Tidak hanya saya, mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya nanti akan melakukan sama dengan Google Meet seperti ini. Mungkin sebelum saya sudah ada Bapak Ibu guru yang sudah melakukan pembelajaran seperti ini. Jadi nanti mohon kerjasamanya untuk seperti KBM secara biasanya itu. Tapi kalau kemarin-kemarin itu saya menggunakan WhatsApp group. Jadi untuk menyimak di WhatsApp group kalian harus menyimak baik itu informasi yang saya berikan, absen secara online nanti akan saya di share di situ. Jadi kemarin itu saya tunjukkan dulu untuk absen kalian selama 2 kali pertemuan karena tanggal 20 Juli kemarin itu adalah libur Idul Adha. Jadi kita mulainya tanggal 27 dan tanggal 3 Agustus. Dari 2 pertemuan yang tanpa keterangan satu anak atas nama Aprilia Ayu Cahyaning. Aprilia di sini ada enggak? Aprilia.
Kalau ada silakan respon pertanyaan saya. Aprilia. Baik, Aprilia tidak ada di sini. Baik, untuk semuanya yang di sini. Saya memberikan, oke, Elvita Okta. Saya izinkan masuk, silakan bergabung. Baik, untuk absen nanti online, silakan nanti absen sesuai jam pelajaran saya. Biasanya saya memberi kemudahan kalian. Untuk melakukan absen mulai dari jam 7 sampai jam 12 malam biasanya. Karena itu dia tidak terpantang waktu, semisal pelajaran penjasnya di hari Selasa. Hari Selasa jam 7 sampai jam 8. Absennya jam 7 sampai jam 8. Setelah itu nanti tidak berlaku lagi. Saya tidak seperti itu. Ya, saya berikan kompensasi. Anda bisa melakukan absen dari jam 7 sampai jam 12. Termasuk juga untuk melakukan pengerjaan tugas. Pengerjaan tugas bisa dilakukan kalian di rumah. Untuk pengumpulan tugas nanti atau biasanya untuk tahun-tahun kemarin itu yang sekarang sudah kelas 11 itu pengumpulan tugas biasanya untuk rangkuman itu nanti difoto kemudian diubah ke bentuk PDF, selanjutnya dikirim ke grup PJOK yang saya buat kemarin. Ya, gitu. Untuk KKM, oke, untuk KKM untuk kelas 10 saya mematok nilai di angka 70. Ya, di bawah 70. Jadi nanti kenaikan kelas kalian nanti akan kesulitan. Jadi minimal kalian harus mencapai nilai 70 pada saat nanti kenaikan kelas. Ya. Baik, berikutnya akan saya tampilkan ini nanti. Oke, terima kasih sudah menunjukkan wajah kalian. Silakan untuk bisa aktifkan kameranya, tapi tetap memantau atau menyimak apa yang saya berikan. Baik, akan saya tampilkan. Ya, absen setiap minggu saya rekap absennya. Absen online itu saya rekap setiap minggu. Jadi kalian jangan menyepelekan rasa absen Pak Guru paling ngerti. Ya, dan seperti itu. Pasti saya rekap untuk setiap kegiatan. Nah, ini daftar hadir pelajaran PJOK kelas 10 OTKP 1 semester gasal tahun pelajaran 2021. Saya izinkan dulu Ameliana Dwi Lestari. Silakan masuk bergabung dengan teman-temannya. Nah, di sini ada 27 siswa yang sudah melakukan absen. Ya, ada 27 siswa. Jadi ini nanti tentang absen saya buka dari jam 7 sampai jam 12 malam. Yang penting di waktu hari itu juga. Sudah berganti hari, absensi tidak berlaku di pelajaran saya. Saya sudah memberikan kompensasi waktu sebanyak beberapa jam. Ya, mohon untuk dipahami dan mohon untuk dilaksanakan. Berikutnya, ini cukup. Kemudian akan saya mulai lagi untuk KBM. KBM ini nanti saya ulangi lagi. Hari ini kita melakukan KBM menggunakan media Google Meet. Untuk absennya sudah. Nanti yang belum absen silakan nanti absen dibuka di WA grupnya. Link absennya sudah ada di situ. Berikutnya yang sudah di sini, ini nanti menggunakan Google Meet dengan media, saya menggunakan PowerPoint. Jadi silakan disimak nanti apa yang penting silakan dicatat dan nanti akan saya kirim di grup untuk materinya. Silakan nanti seperti biasa dirangkum di buku tulis saya. Di pertemuan awal saya sudah melakukan atau memberikan kalian perintah untuk menyiapkan atau paling tidak kalian harus punya satu buku tulis khusus penjas. Jadi nanti
Itu nanti akan menjadi bukti pada saat nanti kita melakukan pembelajaran tatap muka, itu nanti dikumpulkan dan akan saya nilai secara keseluruhan. Tapi selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, ini nanti pengumpulan tugasnya akan dikirim melalui foto. Jadi saya sudah bilang di depan, fotonya tugasnya itu kalian foto, kemudian diubah ke PDF dan dikirim ke grup. Ya. Nah, kita lanjut untuk materinya. Terima kasih sudah 23 siswa yang bergabung. Untuk materinya, silakan untuk menyimak yang saya berikan. Baik, seperti ini nanti saya cek dulu. Kelihatan nggak? Semuanya sudah muncul di HP kalian masing-masing atau komputer kalian masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, oke, siap. Bentar, mohon maaf. Ini bentar ya, untuk saya kelihatan ya? Sekali lagi. Kelihatan, Halo? Pak. Kelihatan, baik. Pak. Ya. Kelihatan, Oke. Pak. Terima kasih atas responnya. Oke, kita mulai. Untuk PJJ kali ini, kita akan mempelajari tentang permainan bola besar. Ya. Permainan bola besar. Permainan bola besar itu meliputi yang pertama adalah sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, untuk khusus hari ini kita akan mempelajari sepak bola dulu. Sepak bola, ada yang tahu sepak bola atau semua siswa sudah pernah main sepak bola? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, mungkin kalian waktu olahraga di SMP atau SD mungkin kalian bisa main sepak bola. Tapi kalau untuk familiarnya, untuk siswa putri itu sepak bola itu tidak atau kurang begitu diminati. Ya, jadi sepak bola, pengertiannya apa sih sepak bola? Ya, sebelumnya saya cek dulu untuk jumlah pemain dalam satu tim permainan sepak bola itu ada berapa orang? 11. Oke. 11. Oke, ada 11 pemain. Jadi dari 2 tim, jadi 22 pemain dengan satu wasit utama di tengah, kemudian 2 asisten wasit di pinggir atau hakim garis. Pengertiannya apa? Pengertian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola yang dimainkan oleh 2 regu. Jumlahnya ada 11 orang. Lama permainannya 2 kali 45 menit atau dengan totalnya adalah 90 menit. Istirahat 10-15 menit, tujuannya apa untuk sepak bola itu? Supaya timnya itu bisa masukkan bola ke gawang lawan. Ya. Masukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukan.
bola dari regu lawan dengan aturan-aturan tertentu. Jadi sepak bola itu ada aturannya. Jadi tidak gelembung dewe bal-balan. Jadi ada aturannya. Mulai dari bawah sampai atas, dari kaki sampai kepala itu ada aturannya. Sepatu harus pakai ada apa namanya poolnya itu, karena nanti mainnya di lapangan rumput biar tidak licin. Kemudian pakai kaosnya itu harus ada nomor dan namanya. Kemudian harus pakai kaos kaki dan pelindung tulang kering dan lain-lain. Untuk menjadi pemain sepak bola itu harus banyak berlatih, disiplin, dan teknik dasarnya harus benar-benar dikuasai. Ya, teknik dasar dalam permainan sepak bola seperti ini. Yang pertama teknik tanpa bola atau teknik badan, yaitu teknik pemain sepak bola yang melakukan teknik ini adalah tanpa bola dulu. Cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan gerak tipu badan. Jadi pemain sepak bola itu harus bisa mempelajari cara berlarinya, tidak waton lari, kapan harus berlarinya dan kapan harus berhentinya. Karena untuk menjemput bola dan mengoper bola ke teman itu harus tahu timing yang tepat. Untuk cara melompatnya juga, untuk menyundul bola, kalau tidak tahu teknik melompat ya bola yang harus disundul pasti akan lewat, jadi tidak bisa. Teknik dasar sepak bola yang pertama teknik tanpa bola, kemudian yang berikutnya adalah teknik dengan bola. Ya, teknik dengan bola. Teknik dengan bola ini ada macam-macamnya. Yang pertama teknik menendang bola, kemudian teknik menahan atau mengontrol bola, kemudian 3 teknik menggiring bola atau dribbling, teknik gerak tipu dengan bola, berikutnya teknik menyundul bola, teknik merebut bola atau tackling, teknik melempar bola, dan terakhir adalah teknik penjaga gawang. Nah, teknik penjaga gawang ini sangat penting karena ini adalah orang yang terakhir untuk menahan bola supaya tidak kebobolan. Ya, berikutnya seperti ini teknik dengan bola ada macam-macamnya. Nanti akan saya berikan gambarnya supaya kalian ada gambaran. Oh, teknik menendang bola seperti ini, teknik menahan atau mengontrol bola itu seperti ini, teknik menggiring bola seperti ini, dan teknik melempar bola seperti ini. Ya. Berikutnya ini adalah gambar untuk teknik menendang bola. Ya, seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Menendang bola ada tekniknya, ini nanti dipaskan di punggung kaki. Ya, ada teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki bagian punggung atau punggung kaki yang di atas itu. Ya, di sini ini. Nah, kalau di luar itu di sisi sebelah luar sini, kemudian di dalam itu di bagian sampingnya ini. Ya, ini di luar, ini di dalam, punggung itu di atasnya ini. Berikutnya teknik mengontrol bola. Nah, teknik mengontrol bola itu ada macam-macamnya. Kalau gambar yang ini adalah teknik mengontrol bola dengan bagian paha. Kemudian yang ini ada yang dari bagian kaki. Ini mengontrol bola dari bola lambung, kemudian dikontrol dengan kaki. Ya, ini juga menggunakan paha. Juga paha, kalau ini menggunakan bagian tubuh dada. Ya. Kemudian teknik menggiring bola. Nah, teknik menggiring bola ini ada macam-macamnya. Teknik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki bagian punggung. Punggung kaki yang di atas tadi saya sudah jelaskan. Seperti ini kalau waktu pemain sepak bola profesional melakukan menggiring bola, itu harus cepat, tepat, dan supaya tidak direbut oleh pemain lawan. Ya, seperti ini. Untuk teknik menyundul bola, nah seperti ini teknik menyundul bolanya itu menggunakan ada yang tahu teknik menyundul bola, bagian tubuh mana yang tepat untuk menyundul bola?
Bagian dahi. Dahi. Kepala. Baik, benar. Kepala itu masih umum. Lebih tepatnya di mana? Dada. Di Dada. penyundul bola, bukan dada. Gimana Pada, ya? pada dahi. Dahi ya. Atas mata. Benar. Di dahi, Aprilia Rahmawati tadi sudah benar menjawab. Benar, Aprilia ya tadi ya? Iya, dahi. Iya, Pak. Benar. Iya. Dahi yang digunakan untuk menyundul bola. Ada tekniknya supaya tidak tidak. Devi Indriana Sugiono, saya izinkan dulu untuk masuk. Ya, dahi. Saya ulangi lagi, untuk menyundul bola itu adalah perkenaannya dahi bagian depan. Ada tekniknya supaya pemain itu tidak pusing saat melakukan sundulan bola, karena bolanya ini agak berat. Jadi kalau belum terbiasa sekali nyundul nanti kalian akan merasakan pusing yang luar biasa. Ya, ada tekniknya. Kemudian teknik melempar bola. Nah, ini kadang ada yang banyak kesalahan dilakukan pemain, terusnya untuk pemain yang amatir atau belum profesional. Teknik melempar bola itu ada aturannya. Di sini saya merangkum ada 4 aturan yang dilakukan supaya lemparannya itu benar dan tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Yang pertama itu ketika akan melempar bola, pemain harus menghadap ke arah lapangan, ya. Kedua matanya harus menghadap ke arah lapangan. Jadi tidak boleh dia menghadap selain lapangan kemudian bola dilemparkan. Itu akan dilihat wasit, akan dianggap pelanggaran dan tidak sah lemparannya itu. Kemudian lemparannya akan diganti oleh tim lawan. Ya, yang pertama ketika akan melempar bola pemain harus menghadap ke arah lapangan. Yang kedua, kedua kaki menyentuh garis tepi di lapangan atau berada di luar garis tepi lapangan. Nah, ini kedua kaki harus di luar garis, paling tidak di tepi lapangan. Ya, tidak boleh menginjak garis dan kakinya pun harus menyentuh tanah, tidak boleh sambil lompat kemudian dilempar, itu juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, melempar bola dengan kedua tangan mulai dari belakang kepala sampai ke bagian depan, dari bagian belakang. Ya, diayun dari belakang kemudian dilempar sekuat-kuatnya ke temannya. Kemudian keempat, lawan dari tim mengambil lemparan ke dalam harus berdiri setidaknya 2 meter dari titik lemparan ke dalam pada saat dilakukan. Di 2 meter. Misalnya melakukan lemparan di sebelah luar lapangan, kemudian ada 2 meter, jaraknya 2 meter, ini temannya yang harus menerima harus minimal 2 meter. Jadi kalau terlalu dekat di sini, kurang dari 2 meter, juga kalau dilihat wasit, ya akan menjadi pelanggaran. Gitu. Nah, ini contohnya, bolanya ditarik dari, saya izinkan dulu Anissa istri. Anissa istri atau istri? Baik, saya izinkan, selamat bergabung. Baik, lanjut lagi, ini ada tekniknya, ya, seperti ini. Bola dari atas kepala ditarik ke belakang, kemudian dilempar yang jauh. Ini pada saat pemain profesional melakukan lemparan. Ya. Berikutnya, nah, ini ada beberapa manfaat olahraga, khususnya sepak bola. Ada mencerdaskan otak. Kenapa mencerdaskan otak? Karena fisiknya dia kuat, jadi berefek pada otak seseorang dan otaknya akan istilahnya darahnya akan mengalir lebih lancar dan menguji juga kecerdasan dari seseorang. Jadi kalau
pemain-pemain sepak bola itu selain fisiknya kuat, juga mencerdaskan otak. Otak itu juga harus bermain pada saat permainan di lapangan, harus memberikan bolanya kapan harus berlari, itu harus juga dipertimbangkan. Yang kedua, memperkuat mental. Mental dalam olahraga sepak bola ini sangat berperan penting, karena kalau mentalnya tidak baik, misalnya sekali pertandingan dia sudah kalah, katakanlah dia kalah, berarti pertandingan berikutnya akan mengalami istilahnya mentalnya down, bagaimana gitu. Ya, jadi memperkuat mental itu harus mulai dari pemain yang belum profesional, mulai dari amatiran sudah diperkuat mentalnya. Misalnya nanti sudah jadi pemain profesional, menang atau kalah dia sudah menerima dengan lapang dada. Ya, kalau menang tidak jumawa, kalau kalah ya tidak terlalu lama bersedihnya. Berikutnya melatih disiplin. Disiplin itu sangat penting karena sepak bola itu ada latihannya, kapan latihan, kapan harus istirahat, kemudian kapan dan di mana dia harus memanfaatkan waktunya supaya tidak sia-sia. Makanan dan minuman juga harus dijaga. Ya. Disiplin supaya tidak makan makanan yang memberikan efek buruk kepada badannya, karena untuk bertanding badan harus kuat dan sehat. Tidak merokok, minum minuman keras itu juga salah satu cara untuk melatih disiplin. Berikutnya meningkatkan kesehatan fisik. Ini tidak dapat dipungkiri lagi karena sepak bola olahraga fisik. Jadi semakin banyak olahraga fisik, kesehatan fisik juga akan terus dilatih hingga akan meningkatkan kesehatan fisik secara berkala. Terakhir, sosialisasi dan kerjasama tim. Kerjasama tim dalam sepak bola itu sangat penting. Ya, dari 11 pemain itu harus ada tekniknya, ya, teknik dan cara menyusun strategi supaya berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Ya, kerjasama tim itu sangat penting. Misalnya dalam 11 pemain ada satu yang pemainnya arogan, dia pintar giring bola, fisiknya kuat, tapi tidak mau kerjasama dengan tim yang lain, ya tidak akan mungkin bisa menang. Karena sepak bola itu olahraga tim, tidak individu. Itu. Ya, berikutnya peraturan sepak bola. Nah, peraturan sepak bola ini ada macam-macamnya. Nanti materi akan saya share setelah ini. Nanti saya kirim di grup. Silakan nanti materinya itu dirangkum. Kemudian untuk PowerPoint-nya nanti juga akan saya kirim juga di grup. Silakan untuk dirangkum di buku tulis. Kemudian nanti difoto dan dikirim ke saya. Peraturan lapangan. Untuk lapangan itu bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Lapangan sepak bola bentuknya seperti apa? Halo? Segi 4, Pak. Segi apa? Bilang. Yang membayar segi 4 tadi siapa? Saya, Pak. Dela, persegi 4. Panjang, ya, Pak. Panjang lapangan sepak bola ada yang tahu? Segi 4 bukan segi 4 ya, tapi persegi panjang. Karena bentuknya warna kotak, tapi ada salah satu sisinya yang panjang, jadi persegi panjang. Ada yang tahu panjang lapangan sepak bola menurut FIFA atau standar FIFA pada umumnya? Berapa? 100 sampai 110. 10, Pak. Ya. Kalau kalian mau cermati, ini sudah saya tuliskan di sini. Ukuran panjangnya berkisar antara 90 sampai 120 meter dengan lebar 45 sampai 90 meter. Bolanya tidak sembarangan bola. Bolanya menggunakan bola yang sintetis atau karet sintetis yang dibuat oleh pabrik yang sudah memiliki lisensi dari FIFA dengan ukuran 68 sampai 70
cm, kelilingnya 10 cm, diameter 28 inci. Berikutnya untuk jumlah pemain dan wasit. Nah, tadi di awal saya sudah memberikan pertanyaan, jumlah pemainnya itu benar sekali, dalam satu tim ada 11 pemain. Maksimal 11 pemain. Ya, tapi kalau dikurang dari 11 itu masih bisa. Kenapa Pak kalau bisa kurang? Karena pada saat pertandingan mungkin ada pemain yang melakukan pelanggaran berat, kemudian dihukum wasit mendapat kartu merah, jadi dia harus keluar dan satu tim itu hanya terdiri dari 10 pemain. Kemudian untuk jumlah wasit 1, jumlah hakim garis atau asisten wasit 2 sampai 4. Kemudian penggunaan kostum. Nah, ini tadi kostumnya tadi sudah saya berikan di awal tadi. Menggunakan jersey full set bernomor, sepatu penutup kaki kering, kaos kaki untuk pemain. Dengan buat kiper ditambah dengan sarung tangan. Durasinya 45 menit kali 2. Jadi totalnya 90 menit dengan istirahat 15 menit. Nah, inilah istilah-istilah dalam sepak bola. Mungkin kalian pernah dengar tapi nggak tahu, oh artinya apa toh? Pernah dengar ini namanya kick off. Pernah dengar istilahnya goal kick, kemudian ada namanya striker. Nah, ini saya rangkumkan di sini istilah-istilah dalam sepak bola. Penyerang atau striker, ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada back, ada gelandang tengah, ada gelandang bertahan, ada gelandang serang. Ya, gelandang ya, jangan dipasifkan menjadi gelandangan gitu. Gelandang ada 3, gelandang tengah, bertahan, dan serang. Kemudian ada kiper. Kiper ini tugasnya untuk menjaga gawang supaya gawangnya bersih, tidak dibobol oleh tim lawan. Ini yang paling bertanggung jawab. Enggak adalah kiper. Jadi tidak hanya kiper tok, tapi ada satu tim itu tadi yang saya berikan di awal tadi. Kemudian kick off, awal dimulainya sebuah pertandingan. Penalti, nah ini penalti adalah tendangan penalti dilakukan ketika terjadi pelanggaran di garis penalti. Jadi ada pelanggaran di kotak penalti, kemudian wasit menunjuk titik putih, itu artinya tim lawan mendapatkan penalti. Kemudian ada goal kick, tendangan yang dilakukan apabila bola melampaui pada garis gawang. Selanjutnya, kemudian ada free kick, nah, tendangan bebas dilakukan dari luar garis lapangan, tendangan bebas. Ada corner kick juga, ada tendangan gawang, throw in, ini lemparan ke dalam. Tadi sudah kalian lihat, ada teknik melempar bola ke dalam tadi seperti itu. Ada foul, ada out, handsball. Handsball ini adalah pelanggaran. Nah, pelanggaran kalau bola mengenai tangan atau disengaja, ya, kecuali kiper. Atau kiper boleh memegang bola dan menangkap bola boleh. Tapi kalau selain kiper memegang bola dianggap handsball atau pelanggaran. Offset, kemudian ada kartu kuning, kartu merah juga. Nah, kartu merah ini hukumannya adalah pemain diusir ke luar lapangan. Jadi kalau sudah dapat kartu merah dari wasit, pemain itu tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Kalau kartu kuningnya dapat berapa Pak? Memungkinkan pemainnya itu nanti bisa keluar mendapatkan kartu merah. Ada yang tahu nggak? Pemain sepak bola melakukan pelanggaran mendapat berapa kartu kuning baru dia keluar? Ada yang tahu? 2. Ya. 2 kali. Berapa kali Dela? 2. 2 kali. Baik, 2 kali Dela Novian. Oke. 2 kali dapat kartu kuning, otomatis dia mendapatkan kartu merah dan harus keluar lapangan. Ya. Berikutnya, ini ada masih banyak lagi yang silakan dipahami lagi. Ada degradasi, ball position, crossing, diving, dribbling, heading, extra time, full time, dan lain sebagainya. Ya nanti silakan dipelajari sendiri. Kemudian kita sudah selesai
untuk informasi. Nah, ini informasi yang harus kalian kerjakan sekarang. Tugas rangkuman dikumpulkan hari ini. Formatnya PDF. Rangkumannya apa, Pak? Ya, dari dulu saya sudah memberikan perintah setiap saya memberikan materi itu rangkuman harus ditulis tangan di buku tulis. Mulai dari materi pemanasan olahraga, berikutnya sampai dengan materi yang terakhir ini. Ya, materi tentang sepak bola. Jadi kalian rangkum semua, tulis tangan di buku tulis, kemudian itu nanti kalian foto. Setelah kalian foto nanti diubah ke format PDF dan dikirim ke grup. Ya, di grup PJOK yang saya buat dulu itu. Nanti saya informasikan di grup juga akan supaya lebih penting. Informasi yang kedua, minggu depan kita ulangan harian yang pertama dengan materi pemanasan sampai dengan sepak bola. Dengan jumlah soal 20 dan pilihan ganda. Ya, hanya pilihan ganda dengan jumlah soal 20. Untuk link ulangan akan saya bagikan pada hari H. Masa depan. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Halo? Enggak, Pak. Mboten, Pak. Tidak? Baik. Kita jam 8 kurang 7 menit di jam saya. Nanti setelah pelajaran PJOK, nanti pelajaran siapa? Matematika. Matematika, Pak. Matematika dengan Bapak atau Ibu guru siapa? Ibu Nurniati. Bu Nurniati. Baik. Silakan untuk bersiap-siap. Belum saya tutup ya, belum saya tutup. Untuk setelah ini nanti silakan untuk bersiap untuk melakukan pelajaran KPM yang berikutnya dengan materi matematika. Jadi nanti tidak ada pertanyaan, kita jam 8 kurang 7 menit. Ya. Terima kasih sudah 21 siswa. 21 siswa bergabung dengan Google Meet di pelajaran PJOK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang tadi menjawab pertanyaan saya. Nanti ada nilai plus atau poin tambahan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalau saya melakukan Google Meet atau ada tanya jawab di grup WA, jadi silakan kalian respon dengan yang sopan, kemudian nanti akan mendapat nilai plus juga. Begitu ya? Iya, Pak. Ya. Sekali lagi ada pertanyaan untuk pelajaran kali ini? Sudah paham semua ya? Minggu depan ulangan, kemudian setelah nanti kalian mengumpulkan tugas rangkuman dari pemanasan sampai dengan sepak bola. Begitu ya? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk persiapan untuk matematika, mata pelajaran matematika. Silakan. Terima kasih. Ya, Pak.